Ya oke, chapter bonus untuk novel Heavenly Demon. Roman menyerahkan tubuh Charlotte kepada warga Luna dan mempersilahkan jika ada di antara mereka yang ingin menghajarnya. Tapi permasalahannya setiap orang hanya terdiam dan alasannya warga Luna terlalu lama hidup dalam kedamaian. Ya, sebelumnya mereka merupakan kelompok yang sangat harmoni, hidup berdampingan satu sama lain antar ras tanpa adanya permusuhan. Apa yang diperlihatkan Roman sangatlah kejam, tidak sesuai dengan apa yang ada di Luna. Di Luna sendiri, jika ada orang yang berbuat kesalahan akan disidang oleh Ratu Isabel dan hukumannya tidak sesadis apa yang dilakukan Roman kepada Charlotte. Oleh sebab itulah mereka masih bingung tindakan apa yang harus mereka lakukan kepada komandan orc yaitu Charlotte yang telah banyak membunuh warga Luna yang tidak bersalah. Hingga pada akhirnya seseorang pun mengangkat tangan, biarkan aku yang melakukannya. Ya, itu adalah Smith, pimpinan dari Pandai Besi, di mana banyak orang-orangnya dibantai dan juga dimakan oleh para orc. Smith pun mengambil pedang yang telah dipersiapkan oleh Roman dan setelahnya ia pun memotong kaki Charlotte sambil mengeluarkan isi hatinya yang intinya ia sangat marah. Kesal bagaimana bisa orang-orang terdekatnya dibunuh dengan sangat brutal. Setelah memotong kaki Charlotte, Smith pun menusuk tubuhnya hingga tewas. Di lain sisi, sebenarnya Kaeden tidak terlalu setuju dengan cara Roman, yaitu memberikan kesempatan kepada warga biasa untuk membunuh musuh yang telah menginvasi mereka. Tapi Roman berkata kepada Kaeden, Luna saat ini telah berubah dan berbeda dengan Luna sebelumnya. Kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh warga Luna. Dan untuk bisa melupakan kengerian ini, kalian harus berdiri dan menginjak-injak wajah lawan kalian. Itulah nantinya cara bagaimana kalian bisa bertahan. Roman juga bertanya kepada para warga apa yang telah orc lakukan kepada keluarga kalian, dan jawabannya berbeda-beda tapi semuanya menyakitkan. Ada seorang ayah yang dimakan saat melindungi keluarganya, dan ada seorang pria baik yang ingin menikah tapi harus mati dengan sangat mengenaskan. Sebenarnya mereka juga ingin balas dendam, tapi masih sulit bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan tentu saja itu berkaitan dengan kebiasaan warga Luna. Dan intinya Roman mengatakan jika kalian ingin bertahan hidup di Luna, kalian harus mengikuti cara yang dilakukan oleh Dimitri. Karena memang pada akhirnya Luna adalah negara yang bersumpah setia kepada Dimitri. Beberapa saat setelahnya, Roman pun bertanya kepada Kaeden, kira-kira kemana perginya sisa-sisa bangsa orc yang dipimpin oleh Graxar, dan kemungkinan besarnya mereka sedang menuju wilayah bangsa elf yang menjaga pohon dunia. Dan kenapa mereka menuju wilayah elf? Karena hanya itulah kekuatan tersisa yang dimiliki oleh benua Arkadia. Jika bangsa elf telah tunduk ataupun runtuh, maka tidak ada lagi yang bisa menahan pergerakan bangsa orc. Tapi permasalahannya saat ini Arkadia telah dilanda cuaca ekstrim, yaitu badai salju. Bangsa orc bisa mengatasi permasalahan tersebut, tapi tidak manusia biasa seperti Kaeden dan yang lainnya. Intinya mereka harus menunggu waktu yang tepat atau saat cuaca sedikit membaik.
Tapi Roman memiliki pemikirannya sendiri. Ia berkata ini adalah waktu yang tepat karena ia yakin Geraksar masih belum mengetahui bagaimana keadaan para orc yang ditinggal di kerajaan Luna, yang intinya menyerang mereka saat ini adalah waktu yang sangat tepat. Adapun permasalahan cuaca ekstrim, Roman akan memikirkan caranya. Intinya saat ini mereka sedang berburu dengan waktu. Jika mereka terlambat dan bangsa F jatuh, itu akan lebih merepotkan lagi. Beberapa saat kemudian, seluruh prajurit Luna pun dikumpulkan. Ya, walaupun mereka kelelahan, tapi mereka juga tidak memiliki banyak waktu. Di antara para prajurit, ada juga Smith, si pandai besi yang sebelumnya membunuh Charlotte. Roman bertanya kepada Smith, "Aku dengar seluruh tentara Luna tahu cara bagaimana bertarung di medan bersalju." Dan jawabannya, ya, setidaknya ada 3 kategori prajurit di kerajaan Luna. Tapi pada intinya mereka semua berspesialisasi jika bertarung di atas salju. Tapi permasalahannya, mereka tidak memiliki cara bagaimana berperang saat salju turun. Tentunya berbeda ya, berperang di atas salju dan berperang saat salju turun. Roman sempat bertanya kepada Kaiden, kenapa mereka tidak memiliki cara bertarung saat badai salju melanda? Jawabannya sederhana, karena Arkadia dijamin kedamaiannya. Jadi mereka tidak perlu repot-repot berlatih bagaimana cara bertarung saat salju turun. Tapi itulah yang menjadi permasalahan, karena saat ini Arkadia diselimuti badai salju. Jadi jika mereka ikut berperang, bisa dipastikan seluruh pasukan akan kalah. Oleh sebab itulah Roman akan melatih mereka secara langsung. Roman berkata kepada Kaiden, "Baiklah Kaiden, silakan pilih 100 orang untuk melawan perwakilan Dimitri yang hanya 1 orang saja. Jika kalian bisa menang, aku akan mengabulkan 1 permintaan kalian." Ya, tentu saja itu adalah tantangan yang sangat mengejutkan, apalagi bagi Kaiden. Walaupun ia telah melihat bagaimana kuatnya pasukan Dimitri, tapi pertarungan 1 melawan 100, bukankah itu terlalu berlebihan? Apalagi orang yang dikirim dari pasukan Dimitri adalah seseorang yang nampak biasa-biasa saja, tidak seperti Logan, Fred, atau bahkan Ares. Ia bernama Monson yang dulunya bekerja di pasar. Tapi mau tidak mau mereka juga harus mengikuti arahan Dimitri. Pertarungan pun dimulai. Tepatnya pertarungan tersebut dilakukan di luar benteng Kastil Luna yang menunjukkan situasi medan perang nantinya. Dan setelah pertarungan dimulai, tidak butuh waktu yang lama bagi Monson untuk menjatuhkan seluruh prajurit, dan yang tersisa hanyalah Kaiden seorang. Itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Bahkan Kaiden sendiri hampir tidak bisa melihat atau mengikuti pergerakan Monson. Dan setelah mengetahui bagaimana kondisi para prajurit Luna, akhirnya Roman pun mengajarkan mereka sebuah teknik yang biasa digunakan di Istana Laut Utara, yaitu teknik surga salju, di mana seseorang bisa menyembunyikan kehadiran mereka seperti berbaur dengan salju. Ya, pelatihan akan dilakukan kurang lebih 2 hari sebelum mereka menuju wilayah bangsa elf. Dan saat teknik tersebut diajarkan, tentunya itu sangat mengejutkan para prajurit
Luna. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa Roman memiliki teknik secanggih itu. Padahal wilayah benua Salamander tidak bersalju seperti Arcadia. Tapi teknik yang diajarkan oleh Roman bahkan lebih hebat dibandingkan dengan teknik yang dimiliki oleh kerajaan Luna. Mereka bahkan menganggap jika Roman adalah dewa. Hingga pada akhirnya 2 hari pun berlalu. Para prajurit telah bersiap berbaris di depan benteng Luna. Wajah mereka yang sebelumnya nampak gugup kini terlihat sangat percaya diri. Dan perjalanan berburu orc pun akhirnya dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.